Pada pertengahan tahun 2003, saya pernah diajak seorang teman belajar ilmu silat aliran putih di daerah Sragen. Sebelum latihan diadakan ritual zikiran dan tahlilan. Kemudian disuruh menelan 2 gotri kecil, katanya langsung bercampur dengan darah. Semua peserta diharuskan memakai sabuk putih dari kain mori sepanjang 3 meter. Dan sabuk itu harus dicuci di Laut Kidul pas malam 1 Suro. Maka saat itu hati saya jadi tidak seret. Akhirnya sabuk mori itu saya robek-robek. Kemudian sekitar tahun 2004, saya juga diajak seorang teman dari Begajah untuk menimba ilmu di daerah Purwodadi. Ketika itu juga bertepatan dengan 1 Suro. Namanya Thariqah Satariyah. Di sana ternyata mirip dengan yang di Sragen. Sebenarnya saya sudah mengerti MTA ketika masih dilaksanakan di Langgar Kemelayan. Tahun 2008 saya mulai mendengar radio MTA. Semakin hari semakin tertarik. Ditambah lagi saya dikenalkan MTA oleh seorang gadis yang juga anak didik saya yang berinisial I. Sehingga saya mendapat hidayah juga lantaran dia. Kemudian saya aktif mengikuti kajian Ahad pagi. Alhamdulillah sudah hadir 8 kali. 1. Mengingat masa lalu saya yang mempelajari ilmu seperti tadi, apakah Allah masih menerima taubat saya? 2. Gadis yang mengenalkan saya dengan MTA itu betul-betul sangat menyentuh hati saya. Bahkan sering sehabis saya sholat tahajud, saya dapat gambaran yang baik. Bagaimana solusinya menghadapi hal itu, Ustaz? 3. Di sekolah tempat saya mengajar, ada mata diklat mendesain mode busana. Dan anak-anak disuruh gurunya menggambar atau mendesain seseorang dengan berbagai mode busana. Bagaimana hukumnya menggambar desain busana dengan gambar orang, Ustaz? Yang 4, apakah ada dalil nakli yang menerangkan bahwa bangkit dari rukuk tangan harus sedekat lagi, Ustaz? Ya. Jadi beberapa pertanyaan yang kamu tanyakan tadi, insya Allah kalau kamu bertobat betul, karena dulu tidak tahu, nah setelah mengetahui kamu bertobat, insya Allah diampuni dosanya. Karena Allah berjanji dalam surat An-Nisa ayat 17, dosa yang diampuni oleh Allah itu orang yang melakukan dosa karena tidak tahu, setelah tahu bertobat, lalu diampuni oleh Allah. Nah, orang yang dosa tidak diampuni oleh Allah kalau sudah tahu tapi menyengaja berbuat dosa, itu tidak diampuni. Coba dibaca surat An-Nisa 17 itu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi berbuat jahat lantaran jahil itu bodoh atau tidak mengerti. Setelah mengerti segera bertobat, itu diampuni dosa-dosanya. Masa mau bela diri kok suruh mangan gotri barang? Ya, itu bercampur dengan tidak jelas, itu bercampur dengan kotoran, besok keluar lagi itu. Coba kamu tiliin nanti kalau buang air besar dan katut di situ. Gotri ya. Nah dulu ada yang suruh makan gotri 10 atau berapa tuh yang datang angkat pagi itu. Katanya biar kuat. Itu gotri. Kemudian tidak dibuang apa tadi? Mandikan pakaiannya aja dibuang ke mana? Di Laut Kidul. Itu harus tanggal 1 Suro. Ya. Hadis kemarin sudah saya terangkan, ditulis dalam Ahad pagi juga dikeluarkan, ya toh. Hadis mengenai surau yang bermacam-macam itu. Ya, siapa yang puasa 10 Muharram, kemudian sholat di 10 Muharram itu membaca Fatihah 1 kali tiap rakaat, baca Qul huwallah 50 kali, dosanya akan diampuni 50 tahun yang akan datang dan 50 tahun yang lalu. Itu hadis-hadis semacam itu, ternyata hadisnya hadis palsu. Bukan sekedar dhaif, palsu.
palsu itu bukan dari Nabi, dikatakan dari Nabi. Maka jangan terpercaya itu. Nabi tidak kenal segoro kidul barang itu, Nabi nggak kenal. Maka kalau bela diri ya bela diri yang fisik aja lah, karate, taekwondo, apa boxen apa itulah sing tenanan itu rasanya tidak nguntal-nguntal gotri barang nih. Ya. Jadi tobat. Kemudian dengan masalah gadis tadi, ya, coba kamu kok setelah habis sholat tahajud saya dapat gambaran yang baik. Gambaran opo? Ya. Pas sholat tahajud mau karo ngeling-eling gadis tadi, gambaran baik piye gitu. Supaya tidak terlalu panjang memikir, memang kalau kamu ada jatuh cinta pada gadis tadi, ditekoke wae dirembuk ning bapake. Wis ana sing duwe porong ditembung ya ditembung baik-baikan atau dinikah lah. Timbang kamu mikir lama-lama ya. Bareng ditekoke bae wis enek sing duwe. Kan susah, lebih baik mikir itu jangan lama-lama. Begitu, aku enggak termasuk tell me. Ya. Dah, soal senang langsung itu aja. Jadi nanti kalau ternyata dibolehkan wes dadi ora kesuwen mikir, kalau ternyata enggak boleh ya ndang ganti mikir liyane gitu loh. Gitu. Dalil nakli apa danda? Ada yang menerangkan bahwa angket dari nanti kamu baca ini sudah pernah dibrosurkan ya. Nanti kamu baca lagi. Jadi setelah Sami Allahu liman hamidah terus sedekap lagi, itu memang sebetulnya hadisnya sama, pemahaman yang berbeda. Sudah diterangkan pada brosur tanggal 20 Desember kan baru saja toh? 20 Desember tapi 2009, berarti sudah 1 tahun. Beli nanti bendel brosur tahun 2009. Di situ sudah ditulis dengan dalilnya lengkap. Jadi orang memang macam-macam kan sholatnya ada Allahu Akbar sedekap, terus sedekap terus ada. Tapi ada yang Allahu Akbar ora sedekap, wis sami Allah wis ora sedekap. Pernah lihat orang sholat tidak pakai sedekap? Nah, sing haji-haji kuwi mesti ketemu di sana. Tanpa sedekap. Lah, itu silakan saja. Yang penting kita kalau masalah ibadah sholat atau ibadah yang lain, yang kita kerjakan yang sudah tahu dalilnya. Jangan menyalahkan yang tidak sedekap, jangan menyalahkan yang sedekap terus. Mungkin dia sudah tahu dalilnya tentang itulah. Kalau kita belum tahu, yang kita lakukan yang sudah tahu saja. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Sudah. Adapun ada orang melakukan ibadah berbeda dengan kita prasangka baik, mungkin beliaunya sudah tahu dalilnya, pelaksanaan itu, nah kita yang belum tahu. Nah itulah, tapi maka itu sudah dikupas, sudah diterangkan dalam brosur 2009 bulan Desember, nanti bisa dibaca di sana.